Selamat datang kembali di channel Apologetika Kristen. Terima kasih untuk Anda yang baru pertama kali bergabung dalam channel ini. Channel ini akan menyajikan fakta-fakta terbaru untuk Anda. Kebenaran akan terus dinyatakan dan menekan setiap kepalsuan. Sebelum lanjut, mari bersama dukung channel Apologetika Kristen dengan cara like, subscribe dan share videonya ke media sosial Anda. Selamat menyaksikan. Halo, salam selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan Fatimah di sini. Hari ini saya live streaming di sore hari. Teman-teman, hari ini saya mungkin monolog saja kali ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bergabung ya nanti konfirmasikan saja. Di live chat bilang nanti kalau mau naik saya baru kasih link. Atau barangkali muslim yang ingin masuk, saya persilahkan. Sebentar, saya ambil minum bentar ya teman-teman, tiba-tiba saya batuk. Oke, aku kembali. Cek suara. Celing. Terima kasih Aljam. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, saya akan awali doa dulu ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore yang indah ini Tuhan, hamba-Mu boleh kembali untuk live streaming pada sore hari ini Tuhan. Sekiranya apa yang hamba lakukan saat ini Tuhan boleh dapat perkenan-Mu dan berikan hikmat dari pikiran hamba-Mu dan juga perkataan hamba-Mu untuk hamba bisa senantiasa bisa menjawab atau memberikan edukasi kepada orang-orang yang mungkin di luar sana ingin mempertanyakan sesuatu tentang iman kekristenan. Tuhan, hamba mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk mengurapi hamba-Mu, mengurapi acara live streaming malam sore hari yang indah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga hamba berdoa juga untuk para pendengar Tuhan, sekiranya apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, teman-teman, saya dapat komentar di kolom komentar ya. Dia dari akun @id cadangan ya 8138 ya. Dia mengatakan, apakah Kristen tidak ada neraka? Jika tidak ada, saya mau masuk Kristen. Tapi kalau ada, ya sama saja. Oke, saya mengerti. Saya sangat mengerti sekali ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk saudara ID cadangan 8138, saya berharap Anda bisa mendengar apa yang mau saya paparkan di sini ya. Jadi saya harap kalau nggak bisa ikuti live streaming ya mungkin review ulangnya dari awal sampai selesainya ya, supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Nah kemudian jika Anda ada nonton pada sore yang indah ini, saya berharap Anda masuk room saya. Kita bukan berdebat,
ya. Tetapi ketika Anda mempertanyakan tentang iman kekristenan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab. Ya, Anda mempertanyakan tentang Alkitab, bagaimana nih tentang ayat ini, bagaimana konteksnya, bagaimana penjelasannya, dan bagaimana pemahaman kekristenan tentang Tuhan, bagaimana sih kekristenan tentang Nabi, bagaimana kekristenan tentang Rasul, dan bagaimana kekristenan tentang keselamatan dan lain sebagainya. Ya, saya persilakan untuk teman-teman Muslim masuk. Tapi ketika di dalam diskusi, boleh dong nyenggol-nyenggol dikit ya dengan kitab kalian, karena gini loh teman-teman. Sebuah diskusi ya, percakapan ya, itu memang harus membutuhkan pertama ya, membuka hati dan pikiran, kerendahan hati. Nah kemudian kita jangan baperan ya, kita siap sedia untuk dipertanyakan, untuk menjawab, untuk bertanya ya. Jadi harus sealami mungkin lah, sealami kita diskusi. Anggap saja kita tidak sedang live streaming, tetapi percakapan biasa ya. Lagi pula tidak diwajibkan untuk kalian untuk open face ya, untuk open cam, nggak perlu ya. Jadi seandainya gini, aduh saya takut nanti takut kedengeran suami saya, takut kedengaran istri saya, takut kedengaran orang tua saya, takut kedengaran tetangga saya, ya lebih baik Anda nggak usah pakai buka kamera, ya. Oke, pertama-tama saya akan menjawab untuk saudara akun ID cadangan. Di dalam kekristenan, pertama-tama harus memahami dulu siapa Tuhan yang kami sembah. Dan nanti saya akan beri panduan untuk saudara juga bisa bisa memahami tentang konsep bagaimana ketuhanan Anda di dalam kitab Anda ya. Kalau seandainya saya salah, silakan mungkin teman-teman yang mendengar apa yang saya ulas boleh mereaction apa yang saya sampaikan. Misalkan enggak begitu, salah Fatimah, bukan begitu, silakan. Anda mau langsung diskusi dengan saya di sini atau Anda ingin membuat video reaction, saya persilakan, tidak masalah. Itulah cara pendewasaan orang ketika merindukan suatu ilmu atau pengetahuan, teman-teman ya. Di sini enggak usah baper, karena bagaimanapun iman itu penting buat kita semua. Pengetahuan itu penting buat kita semua, karena pengetahuan ya itu ibaratkan kita mendapatkan terang gitu ya teman-teman ya. Nah ketika kita sudah mendapatkan terang ya, kita sudah tahu itu jalan berduri di depan kita atau itu jalan mulus di depan kita, kita akan mengetahui dan itu tidak membahayakan jiwa kita ketika kita sudah mengetahui. Nah disitulah fungsinya diskusi ya teman-teman ya. Jangan baper, jangan merasa didista atau mudah tersinggung ya. Saya menjawab pertama-tama, Tuhan di dalam kekristenan, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sama ya. Yang membedakan adalah pemahaman kita. Itu pertama. Tolong di garis bawahi ya. Ada banyak orang di luar sana menyalahpahami tentang ketuhanan di dalam kekristenan, termasuk saya pribadi dulu. Ya, saya hanya berpikir bahwa keyakinan saya yang saya anut dulu adalah satu-satunya keyakinan yang benar karena tidak ribet. Ya, tidak ribetnya gini teman-teman. Sesembahan saya cuma satu, toktil. Wes, gak usah digugat, gak usah dipertanyakan, gak usah difikirkan. Dia adalah sang pencipta, titik, gak usah dipertanyakan. Begitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian kenapa di dalam kekristenan itu kayaknya terkesannya ribet? Enggak ribet, yang ribet itu adalah kita. Kenapa? Kita ini malas belajar, kita malas untuk mengetahui teman-teman ya. Nah kalau kita pertanyakan kembali dengan kitab saya dulu atau keyakinan saya dulu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang ketuhanan yang selama ini saya justru nggak menganggap itu suatu masalah gitu ya. Saya anggap ya satu toktil selesai, nggak usah dipertanyakan, nggak apa, saya anggap wajar begitu ya. Tapi ketika
zaman internet ini sudah membantu kita untuk menyingkapkan segala sesuatunya yang selama ini tertutup ya. Barulah kita akan timbul yang namanya pertanyaan-pertanyaan, teman-teman ya. Oke. Dalam kitab orang Kristen, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, betul Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu tertulis dalam kitab Musa, bahkan diulang oleh Yesus dalam Perjanjian Baru untuk mengingatkan para muridnya bahwa hukum itu dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman tetap berlaku. Ya, tetap berlaku karena itu dasar hukum yang tidak bisa dimiliki oleh aturan negara manapun. Nah, perlu digarisbawahi. Nah, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, dikarenakan Tuhan kita sudah memberikan hukum yang bahkan tidak bisa untuk diganggu gugat, untuk disaingi, begitu ya teman-teman ya. Jadi tetap berlaku sampai kepada akhir zaman. Nah, ini ada salah satu ciri Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar ya. Lalu kemudian kedua, siapakah Tuhan kami ini? Kenapa di dalam Perjanjian Lama mengatakan kalau kita melihat Tuhan akan mati? Betul, itu sangat tidak salah. Ya, kita melihat sejarah dalam kitab Musa ya, bahwa keilahiannya itu ya, itu sangat dahsyat ketika hadir ke dunia. Karena keberdosaan manusia sudah tidak sanggup lagi memiliki kuasa untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan seperti sedia kala ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, betul? Ya. Tapi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia sudah mulai menyadari bahwa dirinya telanjang, bahwa dirinya adalah penuh banyak kekurangan, bahwa dirinya ternyata cela atau tidak memiliki ketulusan. Kemudian apa? Sudah merasa takut, akhirnya takut sama Tuhan, minder, gitu ya, minder. Telanjang dia, takut dia, ya kan? Waduh, efeknya ternyata ketika melanggar seperti ini. Nah, tapi ingat, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang tidak pernah mengubah setiap perkataannya dan tidak mengubah firman-Nya. Ya, jadi artinya konsisten. Dia bilang A, B ya B. Begitu ya teman-teman ya. Jadi begini. Di dalam kekristenan, ya Tuhan kita mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya ketika manusia sudah berdosa, ya, sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, dia sudah berdosa. Nah, dosa itulah yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga ketika manusia sudah berada di dalam dunia yang penuh kegelapan, yang penuh kesengsaraan, yang penuh kesulitan, ya teman-teman ya, manusia lebih jauh lagi dari Tuhan. Nah, ini di sini saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang dari sejak awal mulanya menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Artinya manusia memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika ciptaan yang istimewa itu sudah jatuh di dalam dosa dan upahnya adalah maut, dan manusia sudah memiliki batas waktu usia. Ya, itu sebabnya Tuhan kita tidak membiarkan kita mengalami kematian yang kedua. Artinya mengalami kematian yang kekal. Ya, saudaraku ya, upah dosa adalah maut. Ketika dia mati, ketika dia sudah jatuh dalam dosa, terusir dari Taman Eden, tempat di mana itu tempat yang sempurna buat manusia, tetapi oleh karena keberdosaannya sudah tidak bisa dan tidak layak lagi tinggal di situ. Tetapi harus menuai konsekuensi daripada kesalahannya itu, sehingga tidak lagi menerima suatu kehidupan yang dijamin Tuhan, dari makanan, dari kebutuhan hidupnya. Dulu tinggal petik, tinggal makan,
ya. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, manusia disuruh Tuhan kita mencari berjeripaya sendiri, mencari makan, berjeripaya sendiri, harus berkeringat dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan sudah mengatakan itu, menghukum manusia dengan cara itu, sehingga manusia sudah mengalami yang namanya kerusakan di dalam jati dirinya atau citra manusia yang sejatinya. Nah, itu sebabnya Tuhan di dalam kekristenan ya datang ke dunia dengan caranya dia mengutus ya utusannya. Siapakah yang diutus? Ya, ada para nabi ya yang diutus ya, terutama dia memilih Musa ya untuk menyampaikan segala hukum, perintah dan larangannya untuk manusia melalui bangsa Israel. Nah, prosesnya bagaimana teman-teman? Nah, ini prosesnya ketika Tuhan itu hadir dengan kemahakuasaannya, dengan keilahiannya. Orang tidak sanggup untuk melihat Allah. Ya, itu sebabnya bangsa Israel pada waktu itu mengatakan kepada Musa, biar kau sajalah yang menemui Allah, kami menunggu saja di bawah, katanya. Karena apa? Getarannya itu ketika datang ya, itu menggelegar seperti halnya petir yang menyambar, bahkan sampai ada alas belukar yang terbakar yang beberapa waktu lalu kami kunjungi ke sana ya. Seperti itu. Nah, itu sebabnya saudaraku, perbedaan Tuhan kita yang peduli kepada manusia, yang rencananya, yang kehendaknya berbeda dengan rencananya Allah yang disembah oleh Islam, dan kehendaknya yang disembah oleh Allah dalam Islam. Nah, nanti akan saya masuk ke situ. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu bagaimana Tuhan yang kami sembah ini dan perbedaannya apa. Ya, pertama saya perjelas kembali satu, Tuhan Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, Tuhan yang memiliki rencana yang indah buat manusia. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, Tuhan menghendaki manusia memiliki keturunan dan juga citra yang seperti dirinya ya. Lalu selanjutnya Tuhan mau setiap manusia ya melakukan atau taat kepada kehendaknya, karena kehendak Tuhan yang kami sembah adalah kehidupan yang kekal, damai sejahtera, kebaikan dan kasih. Itu ya saudaraku ya. Nah, itu sebabnya Tuhan kami disebut Tuhan yang menyertai manusia, Tuhan yang memberkati manusia, Tuhan yang peduli kepada manusia. Jadi Tuhan kita tuh bukan ungkang-ungkang kaki di langit, kemudian dipikul-pikul sama malaikatnya, malaikatnya diciptakan suruh mikul-mikulin dia sepanjang kehidupannya. Tuhan kita ya, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak berdasarkan logika manusia berpikir ya. Karena Tuhan itu katanya maha tinggi, kemudian kita mengasumsikan bahwa Tuhan kita di atas langit itu, ngambang terus, dipikul terus karena di singgasananya ya. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Ya, keberadaan Tuhan yang memiliki otoritas atas jagat raya, dia memiliki tahta di dalam surga. Jadi bukan ngambang di atas langit kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Karena awal mulanya segala sesuatu belum dijadikan, memang roh Allah itu melayang-layang ya. Nah, selanjutnya saudaraku, perbedaannya di dalam kekristenan. Kalau di dalam Islam, yang namanya surga, yang namanya neraka, yang namanya iblis itu sudah diciptakan. Tetapi di dalam Alkitab tidak seperti itu. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia, dia tahu free will yang diberikan kepada manusia, kemungkinan kecenderungannya adalah apa?
hal yang buruk, tetapi itu bukan kehendaknya Dia. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, barulah ada dibentuk yang namanya konsekuensi daripada pelanggaran. Nah, kemudian konsekuensi bagi orang-orang yang mengikut Dia atau yang taat sampai kepada kesudahan. Artinya apa? Dua tempat ini Tuhan sediakan untuk manusia. Maka manusia diciptakan dari awalnya memiliki free will atau kehendak bebas. Di situ Tuhan kasih dua pilihan. Ya, kamu mau surga atau kamu mau neraka. Seperti itu, ya. Ada 13 kata neraka di dalam Alkitab, tetapi konteksnya itu hampir sama, ya. Hampir sama. Cuman yang membedakan ada 4 atau 5 kali, ya, yang membedakan di situ tentang konteksnya. Kenapa membahas neraka? Nah, kalau ditanya, umat muslim menanyakan, apakah di dalam kekristenan ada neraka? Saya jawab ada. Ya. Kata si akun Edi Cadangan bilang, saya mau masuk Kristen kalau tidak ada neraka, tapi kalau ada ya sama saja. Nah, ini ya, selanjutnya saya akan mengulas kembali, dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami untuk saudara, dan saya bertujuan bukan hanya satu akun saja, ya. Saya berharap bahwa orang-orang muslim di luar sana kemungkinan juga tidak tahu, ya. Sekaligus saya sampaikan agar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat atau pengetahuan buat saudara kita di luar sana, bahwa di dalam kekristenan neraka bukan diciptakan di awal mula segala sesuatu dijadikan. Ya, kenapa ada neraka? Ya, tadi sekali lagi saya ulangi. Kenapa ada neraka? Dikarenakan, ya, konsekuensi dosa adalah penghukuman atau maut. Ya, itu. Nah, kemudian orang yang mengikut Tuhan dan melakukan kehendaknya dan setia taat sampai kepada kesudahannya, dia diberikan mahkota atau ya dong, yang namanya segala sesuatu ada konsekuensinya, ya. Kayak kita di dunia nih, teman-teman. Ketika kita bersusah payah, berjerih payah untuk bekerja misalkan, ya. Tentunya kita wajar untuk menjadi kaya atau kita menjadi banyak berkat, ya kan. Kalau orang malas ya susah sendiri selamanya, kan gitu teman-teman, ya. Nah, kalau orang susah ya tempatnya di kemiskinan. Tapi kalau orang yang rajin ya pasti berkat dan kekayaan, kan begitu saudaraku. Ya, begitu juga tentang keselamatan akhirat manusia. Ya, ketika dia taat sampai kepada kesudahannya, dia akan menerima upah, yaitu surga. Tetapi ketika dia melanggar dan terus melakukan dosa, upahnya adalah neraka. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Jadi bisa bedakan, ya, bahwa di dalam kekristenan Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Ya, kalau dari awal Tuhan sudah menciptakan iblis, artinya manusia sudah dikehendaki oleh Sang Pencipta kita menjadi manusia berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah manusia berdosa itu kehendaknya Tuhan? Nah, itu tolong buat perenungan. Buat perenungan. Kalau manusia itu sudah disediakan iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa, ya, yang artinya dosa itu sudah bagian kehendaknya, bagian rancangannya. Alkitab mengatakan rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah damai sejahtera, kata Tuhan. Ya, pertanyaannya, bagaimana rancangan Allahmu? Oh, rancangan kami bagus dong Fatimah, rancangan kami bagus Tuhan, kami itu bagus Tuhan, kami itu maha pengasih dan maha penyayang. Pertanyaannya, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah pengasih dan penyayang, untuk apa iblis diciptakan? Saya berhenti sejenak untuk mempertanyakan. Ya, untuk apa Allah Anda menciptakan iblis? Terus kemudian, Fatimah, kalau iblis gak diciptakan gimana dong? Siapa yang menciptakan iblis? Nah, ini perbedaannya. Ya, ada sejarah, ya, yang bisa kita baca bagaimana kronologis manusia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan memerintahkan si ular tua itu untuk menggoda Adam, untuk memutarbalikkan kata ke Adam? Enggak, kan?
ya. Tetapi si ular itu sendiri yang mencoba untuk menyesatkan Adam dan Hawa dengan memutarbalikkan perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan A dibalik gitu, seolah sama. Nah, ini hati-hati. Kinerja orang licik itu memang seperti itu, teman-teman ya. Jiwa licik, roh yang licik itu seperti itu. Nah, pertanyaannya itu berarti setan dong, Fatimah? Enggak. Ya, karena malaikat juga memiliki kehendak yang bebas. Ya, ciptaannya itu memiliki kehendak yang bebas. Ya, malaikat itu dari awalnya dia adalah malaikat yang memiliki talenta yang luar biasa di tempatnya. Ya, dulu malaikat itu memiliki talenta suara yang bagus, suka memuji Tuhan, bagus. Ya, jadi dapat sanjungan dong dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi ketika manusia itu diciptakan, ya, merasa bahwa manusia itu, waduh, katanya Tuhan memberikan wewenang kepada manusia untuk segala sesuatu yang diciptakan di situ. Nah, mulai tuh reaksi tuh si malaikat ini, mulai timbul rasa iri. Kemudian jangan sampai manusia ini memiliki kuasa dan otoritas untuk memelihara bumi. Nah, itu awal mula kenapa malaikat ini menjadi durhaka, sehingga sepertiganya malaikat-malaikat itu mengikut si ular tua ini, atau kita gambarkan sebagai iblis, ya. Ya, seperti itu, saudaraku ya. Jadi bukan diciptakan, Tuhan nggak menciptakan iblis, enggak, ya. Nah, pada akhirnya terusir semua. Nah, di manakah tempat-tempat terusirnya iblis? Kalau manusia jelas ya, ke dunia, tapi bebas mau kemana bebas, ya. Tetapi malaikat yang durhaka ini, saudaraku, itu disembunyikan sama Tuhan di tempat goa-goa. Jadi hati-hati, ya, hati-hati orang jangan sampai ujuk-ujuk nyari wangsit masuk gua, hati-hati. Ya, saudara nanti bisa-bisa malah justru kalau bahasa muslim itu musyrik, ya. Kenapa? Yang namanya kita memohon kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, nggak mesti kita harus nyari gua, betul nggak, teman-teman? Ya. Yesus mengatakan 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menyertai manusia, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang ada, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang peduli. Ya saudaraku ya. Jadi perbedaannya di situ. Nggak perlu kamu harus masuk ke gua untuk mencari wangsit, nggak perlu. Untuk mencari jawaban Tuhan nggak perlu kamu masuk ke gua. Ya, ntar saya akan tunjukkan Alkitab ya. Tentang 2 Petrus ya. Kita perhatikan di 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saya teringat dengan perkataan Yesus mengatakan begini, memang penyesat itu memang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara-saudaraku, ya, saya mengatakan berhati-hati ketika kamu mencari sesuatu jawaban daripada Tuhan. Jangan coba-coba kamu justru sengaja masuk gua, itu sangat bahaya. Ya, sepertiga malaikat yang diusir Tuhan, ya, oleh karena durhaka, mereka disembunyikan di tempat apa? Goa-goa yang gelap. Ya, diserahkan ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kiamat. Nah, kemudian ketika ada orang
yang masuk di dalam goa kemudian merasa saya tadi mendapatkan wangsit, lalu kemudian dia keluar menyesatkan banyak orang. Nah, ingat kembali, sekali lagi ingat perkataan Yesus. Yesus mengatakan, penyesat memang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, Tuhan tidak mengatakan begini, ketika ada penyesat langsung dibinasakan saat itu juga, enggak. Ya, Tuhan mengatakan celakalah orang yang mengadakannya. Lagi-lagi otoritas perkataan Tuhan itu mengandung konsekuensi yang berat, teman-teman. Konsekuensi yang berat. Tuhan kita tidak sembrono, kamu salah langsung dimatiin sekarang juga, enggak. Ya. Tapi justru Tuhan kita memberikan kesempatan untuk orang bisa bertobat. Ya, kadang-kadang orang sudah sekarat aja nggak dikasih langsung mati. Kenapa? Tuhan memberikan suatu kesempatan untuk orang tersebut mengakui akan kesalahan dan penyesatannya dan dosanya. Ya, itu sebabnya Tuhan kita ini bukan Tuhan sembrono, kamu habis nyesatin orang langsung dibunuh saat itu, enggak begitu. Ya, dia memberikan kesempatan kepada orang dengan caranya. Ya, misalkan dia dikasih sakit, nggak langsung ujuk-ujuk mati ya. Kalau kasih mati ya kayaknya nggak seru lah ya, nggak seru gitu. Harus disiksa dulu, harus dia benar-benar memahami dulu. Ya, kenapa dia sampai begini? Harus koreksi diri sendiri dulu. Kalau dia menyesatkan, itu artinya dampaknya ada berapa juta jiwa yang terperangkap oleh kesesatan tersebut. Nah, itu jangan diremehkan, saudaraku. Satu racun, setitik racun atau setetes racun itu bisa membunuh kita dalam waktu yang mungkin bisa lama atau bisa cepat. Ya, itu sama saja dengan penyesatan. Saudaraku, saya mengingat tentang kitab Yeremia yang mengatakan, ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mereka diberikan racun ipuh. Itu maksudnya saudara tahu nggak? Racun ipuh ini adalah menggambarkan bahwa reaksi racun sama dengan orang yang menyesatkan orang lain. Ya, jadi perkataannya, pengajarannya itu mengandung racun, mengandung maut. Nah, itu sebabnya Yesus juga memberitahukan kepada kita, ya, hati-hati, ya, bahwa jalan yang dikiranya lurus itu ternyata menuju maut, dan lebarlah jalannya, artinya banyak orang yang lebih suka melaluinya. Nah, Yesus juga membuat perumpamaan, hal kerajaan surga diibaratkan jalan yang sangat sempit, makanya sulit sekali orang yang akan melaluinya. Ya, apalagi di jalan sempit itu ada konsekuensi menanggung salib. Ya, jalan salib, jalan sempit, jalan di dalam Kristus, ya, itu berat. Ya, beratnya apa? Timbang enak orang setiap ibadah cuma seminggu sekali loh. Di masalah tentang berat, apa yang dilakukan oleh orang Kristen bukan masalah ibadahnya. Ibadah perayaan, pertemuan antara sesama, semua orang juga pasti akan seminggu sekali. Selebihnya ada komunitas ibadah tengah minggu, kemudian ada ibadah komunitas pemuda, kemudian ada ibadah kelompok komunitas remaja. Nah, beda. Tapi kalau dihitung semuanya, ya sama saja satu minggu full. Belum lagi pendalaman Alkitab, komunitas pendalaman Alkitab itu ada juga perkumpulannya. Bedanya gini, saudaraku. Ya maaf ya, saya memang dari Muslim. Saya dulu juga memiliki prasangka-prasangka yang sangat buruk terhadap kekristenan. Tetapi setelah sudah masuk sendiri di dalam kekristenan, saya memahami ternyata apa yang kita tuduhkan itu semua salah, ya. Konsep ibadah
di dalam kekristenan adalah pertemuan antara sesama saudara seiman yang bertujuan sama, yaitu satu, menerima pengajaran atau pembaruan rohani melalui firman yang disampaikan. Satu ruangan, pengkhotbahnya satu orang, dan yang disampaikan adalah firman, dan firman itu dikonsumsi secara bersama-sama. Itulah yang disebut makanan rohani. Yang kedua, tujuan beribadah adalah supaya kita saling mengenal antara sesama saudara seiman, dan itu tidak boleh dijauhkan. Nah, kemudian perbedaan beribadah dengan berdoa beda pula ini, ya. Umat Islam saya berharap mengerti. Berdoa kalau dalam bahasa Arab itu kan sholat. Cuma bedanya, ya, umat Muslim itu sudah terlanjur melakukan rutinitas hafalan yang dianggap menjadi suatu kebiasaan, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang mereka praktekkan sudah mendarah daging, dan itu adalah bagian daripada kebenaran. Sehingga, nah ini sehingga, karena sudah menganggap rutinitasnya, kebiasaan sehari-harinya itu dianggap sudah benar dan paling benar. Kenapa dianggap benar? Karena paling sulit dianggapnya, membuang waktu menurut mereka, ya. Ya, itu sebabnya mereka menganggap bahwa setiap ibadah non muslim itu dianggap tidak ada gunanya. Paham maksud saya? Ya, saya berharap paham ya apa yang saya sampaikan, ya. Jangan sampai sia-sia gitu loh teman-teman, saya ngomong ini. Saya nggak pakai bahasa teologi, saya pakai bahasanya bahasa kehidupan sehari-hari, supaya setiap kita ini mudah untuk memahami, ya teman-teman ya. Nah, ini masalahnya saudaraku. Ketika umat Islam sudah menganggap bahwa ritual ibadahnya adalah suatu kebenaran, sehingga ibadah agama lain dianggap tidak berguna. Padahal, ya, tolong garis pahami, garis bawahi. Orang Kristen tidak diatur atau tidak kamu harus sholat, kamu harus berdoa sehari wajib sekian kali, tidak, ya. Karena di dalam kekristenan berdoa itu lahir dari hati dan pemikiran kita sendiri. Jadi bukan kayak semacam otoriter, hal-hal yang dipaksakan. Namanya diwajibkan, itu namanya paksakan, teman-teman. Tahu nggak sih lain kata wajib itu apa? Lain kata wajib itu paksa, pemaksaan. Ya, ini kesannya kayaknya bahasanya tuh halus, ya. Wajib, sunnah, makruh, ya. Ini banyak umat Islam sendiri nggak bisa menyadari nih tentang arti daripada wajib ini. Wajib itu adalah sesuatu yang diharuskan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, di dalam kekristenan, hal berdoa tidak boleh dipaksakan dengan aturan-aturan, tetapi harus lahir dari ketulusan. Ini saya harap saudara-saudara Muslim mendengar dan bisa memahami perbedaannya, ya. Nah, tidak ada ceritanya kamu tidak berdoa pagi, siang, sore, malam misalkan, terus kamu tiba-tiba langsung kebaikanmu berkurang. Tidak, saudaraku. Bukan begitu konsep kekristenan. Makanya saya bilang, ketika kamu beragama Muslim, terus ingin tahu dengan pengajaran kekristenan, jangan langsung menjudge dulu. Ya, koreksi dulu. Karena pemahaman kekristenan berbeda dengan pemahaman Islam. Tetapi pemahaman Islam saya sudah tahu, begitu loh teman-teman. Karena saya bicara, karena saya udah tahu, makanya saya bicara, gitu, ya. Nah, seperti di awal tadi saya bilang, kalau ucapan saya salah, silahkan di reaction.
Misalnya mau mengatakan, oh wajib itu bukan paksaan Fatimah, nggak maksa kok, kita nggak maksa non muslim kok. Iya, tapi ini konteks dalam suatu aturan. Di dalam kekristenan itu yang namanya berdoa itu tidak ada kata wajib, sunnah, dan makruh. Ya, tetapi ketika kita menyadari ya bahwa Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita meresponi kasih itu kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara mengasihi? Ya kita komunikasi dong dengan Tuhan. Komunikasi itu apa? Berdoa dong. Cuman bahasa berdoa ini nggak kalian anggap ibadah, itu yang masalahnya. Ya, berdoa di sini kalian anggap itu tidak berguna, itu yang jadi masalah. Karena apa? Dianggap ketika orang Kristen berdoa itu tidak sah. Doanya tidak akan bisa naik, itu menurut orang muslim. Saudaraku, lepaskan doktrin ini. Lepaskan pemahaman ini. Ya. Lepaskan tuduhan ini. Ya. Jangan kita terpaku dengan bahasa asing sehingga kita lupa akan makna apa yang kita imani tersebut. Paham ya? Contoh, sholat itu bahasa apa, saudaraku? Bahasa Arab. Kalau kamu translate ke dalam bahasa Indonesia artinya berdoa. Nah, kemudian selusuri apa sih berdoa itu artinya? Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang disebut berdoa atau sholat. Jadi yang namanya berhubungan dengan Tuhan tidak pernah namanya diatur, kamu harus jungkir baliknya nanti jidatmu harus ditaruh di tanah 3 kali. Kamu harus berdiri lagi 3 kali. Kamu harus nungging lagi 3 kali. Enggak begitu, saudaraku. Enggak begitu. Bahkan di dalam Islam sendiri Al-Quran tidak pernah mengatakan itu. Allah sendiri juga tidak pernah memerintahkan sholat subuh 2 rakaat ya, jungkir baliknya begini, begini, misalkan. Duhur 4 kali ya, asar 4 kali. Enggak ada, saudara. Enggak ada, saudara. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan ritual sholat itu? Apakah Allah Anda pernah berkata di dalam Quran? Nah, ini pertanyaan. Orang Kristen adalah umat yang dikatakan berserah diri karena apa? Kita taat kepada perkataan Tuhan. Jadi bukan kita mengimani apa kata perkataan manusia. Ya, saudaraku, yang disebut Tuhan mengutus artinya perkataannya dia, kalimatnya dia disampaikan kepada utusannya dan utusannya itu menyampaikan kepada umatnya. Begitu prosedurnya, saudaraku. Jadi bukan dilebih-lebihkan. Misalkan Pak Presiden mengatakan tolong ya berikan uang ini berikan biaya beasiswa ini kepada semua orang miskin misalkan. Terus tiba-tiba si utusan itu nambah-nambahi. Berikan beasiswa ini kepada orang-orang yang di luar negara kita. Nah, itu namanya sudah menambahi. Saudaraku, saya harap paham apa yang saya katakan kata per kata, kalimat per kalimat. Ya, saya memakai bahasa yang mudah kita pahami karena tidak semua orang memiliki pendidikan secara teologi ya. Kita orang awam, saya juga bicara secara awam ya. Saudaraku, paham ya maksudnya. Ya, kita mulai berpikir sekarang. Apakah yang kita imani benar daripada Tuhan atau jangan-jangan dari manusia? Yesus sudah menyampaikan, dia menghardik orang Farisi, dia mengecam orang ahli Taurat karena apa, saudaraku? Ibadah mereka munafik. Ibadah mereka adalah aturan-aturan manusia yang dibuat seolah-olah berhikmat.
supaya mendapatkan pujian. Nah, itu berapa kali Yesus mengecam orang-orang Farisi dan orang Yahudi dikarenakan manusia terpaku kepada ritual. Hubungan kepada Tuhan boleh, tetapi harus sinkron bagaimana berhubungan dengan manusia. Maka kedua dasar hukum itu melekat dan tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Allah, kasih juga kepada manusia. Dalam perjanjian lama tidak ada penjelasan secara detail, tetapi Yesus dia berbicara secara detail. Dia memberitahukan, ketika kamu mengasihi Tuhan, jika kamu tidak bisa mengasihi kepada sesama manusia, bagaimana kau bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kau abaikan, bagaimana kau bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Nah, itu adalah penjelasan di dalam Yesus. Itu disebut penyempurna. Ya. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan suatu hukum yang lebih sempurna, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama biasa, ya. Tetapi yang tidak biasa adalah kasih kepada musuh. Ini akan mengarah kepada perdamaian, saudaraku. Ada yang bertanya di luar sana, oke Fatimah, ajaran Kristen itu baik banget, terlalu bagus, sehingga saking bagusnya itu tidak bisa melakukan, orang Kristen tidak bisa mempraktekkan katanya. Saudaraku, makanya ketika Anda itu belum terjun ke air, jangan bilang, ih airnya itu pasti bikin gatel itu, airnya pasti bikin gatel itu. Belum mencoba sudah menjudge airnya gatel. Ya, ini orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa di luar sana, tapi sudah menuduh, sudah berprasangka banyak buruk di dalam kekristenan. Ya, makanya pahami, kasih kepada musuh itu maksudnya apa sih? Konteksnya adalah, ya, ketika orang menghujat kita, ketika orang memfitnah kita, itu jangan balas gitu maksudnya, teman-teman. Ya. Itu. Nah, jadi musuh itu jangan konotasinya tuh dianggap bahwa kita dibunuh, kita dipotong, kita disiksa terus kita diam aja. Bukan begitu konteksnya, teman-teman. Ya. Merujuk pada hal perdamaian adalah kedewasaan di dalam berpikir. Ya, kedewasaan di dalam berpikir. Artinya kalau kita sudah dewasa, tidak mudah baper, tidak mudah marah. Makanya dibilang kasih itu apa? Murah hati, tulus, sabar, lemah lembut. Itu maksudnya, teman-teman. Ini lagi-lagi ini bicara tentang uraian kasih itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada musuh. Uraiannya adalah tentang apa? Kesabaran, ya, belas kasihan, ya, ketulusan, lemah lembut, dan lain-lain. Ya, tujuannya apa? Tidak menjadi konflik yang besar ketika kita sudah memiliki kedewasaan di dalam rohani yang memiliki dasar atau memegang dasar hukum kasih ini. Paham ya? Lalu kemudian ada orang yang berprasangka buruk lagi tentang perkataan Yesus. Jika kau ditampar pipi kanan, berikanlah pipi yang kirimu. Ini banyak juga teman-teman muslim yang memakai ayat atau perumpamaan Yesus ini diartikan secara harfiah. Ya, kita orang Kristen bukan diajar untuk bodoh-bodoh diam kayak orang pekok gitu, bukan, teman-teman. Ya, ini bicara tentang hikmat. Sekarang begini, kamu ada di bandara misalnya, kamu ada di bandara, kamu lagi capek-capeknya, ada orang maki-maki kamu gitu ya. Ya, kalau kita diajarkan Tuhan ketika kau tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, jangan membalas. Biarin aja dia ngoceh apapun, dia capek kali dia. Nah, itu adalah pemikiran orang dewasa. Itu sebenarnya ajaran kedewasaan untuk setiap kita orang yang mengaku bertuhan, teman-teman. Jadi jangan diartikan tuh orang Kristen, saya tamparin pipi kananmu ya, kamu harus kasih loh pipi kirimu. Itu kan ajaran Yesus begitu. Gitu ya. Saya bilang, kalau orang tidak pernah mengenal kebenaran, ya, dia selalu hanya melihat hal yang harfiah.
Karena di dalam ajaran ini tidak pernah diajarkan tentang rohani. Karena fokusnya adalah jasmani. Fokusnya adalah yang nampak di luar. Sehingga orang menutupi keburukannya, dosanya, kesalahannya, bajingannya ya, melalui tampilan di luar. Padahal hatinya bengis. Nah, ini kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi yang sosok berjubah, yang tampilannya seolah-olah orang-orang yang soleh dan lain sebagainya ya, membangun citra ya, pencitraan di dalam lingkungannya. Padahal apa? Mereka melakukan kesadisan, berupaya membunuh Yesus. Ya. Karena Yesus apa, saudaraku? Apakah Yesus melakukan kejahatan? Enggak. Karena Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Ya, itu sebabnya orang Yahudi membunuh atau mengeksekusi atau kompromi dengan orang Romawi supaya dia dihukum. Ya, saudaraku. Nah, maka Yesus berapa kali memberikan pengajaran kepada kita ya, supaya kita tidak tertipu oleh tampilan manusia. Atau lain katanya, Yesus mengatakan, jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi. Ini sebenarnya bersambung ini, hikmat ayat ini bersambung dengan ajaran ini, saudaraku. Artinya ketika kamu melihat, oh itu pakai celana pendek itu pasti itu nakal dia itu. Oh pakai tank top itu pasti nakal dia itu. Terus kemudian kita, wah itu orang, wow pakainya syar'i, ini pasti orang soleh banget nih. Pakainya syar'i, aduh tertutup semua, aduh pasti, aduh cantik luar dalam ini pasti, gitu. Enggak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Oke, next kita akan membahas dan menjawab tentang apakah Kristen tidak ada neraka? Jika tidak ada, saya mau masuk Kristen. Tapi kalau ada, ya sama saja. Sekali lagi saya sampaikan, tidak sama. Kalau di dalam kekristenan tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, sekarang saya ingin membahas di Al-Quran. Ya, saudaraku, mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud untuk menjelekkan keyakinan saudara ya, saudara yang mungkin bertanya di sini ya. Tetapi sebagai bahan bahan untuk kita menjawab ya. Tentu saya akan uraikan kitab Anda di sini untuk kita sama-sama melihat bagaimana konsep neraka di dalam kitab Anda. Ya, saya akan buka dulu di sini. Ini nanti teman-teman akan bisa ini sendiri ya. Saya nggak mau menafsirkan pakai udel, saya nggak mau ya teman-teman. Tapi kita cukup membaca saja. Nah, saudara yang di luar atau yang membutuhkan jawaban, saya berharap saudara bisa membaca sendiri. Saya akan paparkan saja datanya ya. Di sini mengatakan, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Nah, ini kan kalau kami ya. Kalau kami ya, tapi kalau kami ya. Ini kalau kami. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, saudara muslim tadi yang bertanya, atau mungkin saudara muslim yang ingin mencari kebenaran, yang lagi nonton live streaming Fatimah pada sore yang indah ini, saudara silakan baca ayatnya ini. Oh, itu kan terjemahan Fatimah. Al-Quran itu gak bisa memahami dengan terjemahan, harus dipahami dengan bahasa Arabnya. Oke. Tolong dibaca Quran surat As-Sajdah ayat 13. Anda baca, nggak usah pakai dikurang-kurangin. Semua saja dibuka ya. Ya, semuanya dibuka.
walau si'na la'ataina kullah ya nafsin hudaha walakin haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Saya sudah baca semua dari atas sampai bawah. Silakan kalau Anda tidak mau memahami dari terjemahannya, silahkan terjemahkan ketika saya membaca. Saya tasdidnya apa semua saya pakai loh ya. Saya tajwidnya walaupun gak terlalu rapi seperti dulu, setidaknya saya masih bisa baca Quran ya. Mau pakai tasdid saya juga menekan ya kullah. Nah, ini karena pakai tasdid jadi jawab bacanya juga saya harus menekan ya. Jadi saya merasa ini saya tidak salah membacanya ya. Nah, kalau Anda tidak terima yang namanya terjemahan, silakan Anda membuka sendiri kitab Anda. Nah, kemudian ketika Anda membaca Quran juga nggak ngerti juga, mau nggak mau kalian harus melihat terjemahannya. Apakah kalian menganggap terjemahannya itu salah, itu yang buat terjemahan tuh pasti kafir? Ya terserah kalau kayak begitu ya. Ya, pikir aja sendiri. Kalau terjemahannya salah, artinya kalian sudah disesatkan oleh penerjemah ini. Betul tidak? Umat Islam seluruh Indonesia sudah tersesat dong. Salah dong membacanya kalau yang namanya translate dari bahasa asli ke bahasa Indonesia kemudian dianggap salah. Kalian sesat dong berarti. Tapi kok giliran ada ayat yang dikasih dalam kurung kalian imani, itu yang jadi masalah. Ini artinya ada kesalahan yang justru kita bangun, teman-teman. Kita aman pada hal yang salah. Kita nyaman pada yang salah, itu maksudnya, yang tepat itu. Ya, saudaraku ya. Nah, kalau kalian sepakat dengan saya, bahwa terjemahan ini sudah benar, kalian boleh berpikir. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Mari kita fungsikan pemikiran kita ya. Apakah Allah salah berkalimat? Apakah Anda ini salah ngomong? Atau Allah Anda ini salah menurunkan ayat? Atau Allah Anda ini hanya hilaf saja, hanya marah saja ketika menurunkan firman ini? Nah, ini pertanyaan yang buat kalian renungkan jika kalian tidak terima. Karena saya juga memiliki referensi dari Quran maupun hadis yang memberikan penjelasan bahwa Allah mengingini manusia justru berdosa. Artinya ini sinkron dengan perkataan di surat As-Sajdah ayat 13 ini, bahwa Allah sudah menetapkan bahwa neraka itu harus penuh oleh manusia dan jin. Pertanyaannya saudaraku, pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan menggelitik saudara. Ini zaman internet ini merangsang kita untuk kita semakin banyak bertanya. Oke lah, zaman dulu belum zaman internet, suara kita nggak bisa terdengar kemana-mana. Para misionaris, para penginjil itu kita ditekan, nggak boleh ngomong. Tapi sekarang di zaman internet, mau nggak mau kita harus ngomong, dan mau nggak mau kalian harus dengar. Ya, orang di pelosok dimanapun dia bisa mendengar suara kita. Nah, karena zaman internet inilah, ya kita bisa merenung, berpikir, bahkan mempertanyakan, kenapa ini Allah sudah menetapkan manusia untuk masuk neraka bersama-sama dengan jin. Yang kedua, bukankah jin itu sudah banyak yang masuk Islam? Bukankah jin itu takjub mendengar
Al-Quran. Oke, kita baca ya. Nanti saya dikiranya cuma ngomong doang. Kita cek bener nggak sih jin itu takjub kepada lantunan Quran. Kalau benar, ini juga harus jadikan bahan pertanyaan buat kita semua, saudaraku. Saya baca, oke, baca terjemahan dulu. Kalau kalian nggak terima, nanti saya akan baca Arabnya ya. Katakanlah, ini dalam kurung hai Muhammad, saya nggak pakai ya, tapi konteksnya ini Jibrilnya bicara kepada Muhammad maksudnya. Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin dalam kurung akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini jin yang mana ini kira-kira? Jin yang sudah ditetapkan masuk neraka? Tapi kalau jin ini yang namanya jin, kalau sudah takjub mendengar yang namanya Al-Quran, berarti artinya ini semua jin. Betul enggak? Betul enggak teman-teman? Ini nggak bicara kamu jin ifrit, kamu jin bengol, kamu jin saleh, enggak di sini. Konteksnya dia bilangnya, katanya tadi apa? Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Ya, Allah tidak pernah mengatakan jin ifrit, ya, jin saweran, jin kafir, enggak. Ya. Dia menyebutkan jin, artinya semua jin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau jin ini takjub mendengar Al-Quran, ya, artinya semua jin sudah masuk Islam. Ya. Nah, kalau sudah masuk Islam, kenapa Allah menetapkan manusia dan jin harus memenuhi neraka? Ini pertanyaan, saudaraku. Ya, pertanyaan. Saudaraku, jadi apa yang saya sampaikan ini bukan suatu penghujatan. Saya berdiskusi dengan kakak kandung saya sendiri. Saya waktu itu menyatakan bahwa diskusi saya, channel saya begini, begitu. Dia mengatakan, apakah saya menghujat? Dia bilang enggak. Kalau menghujat itu perkataan tidak senonoh, katanya. Oke. Kalau saya memaparkan data, apakah itu penghujatan? Enggak. Oke, bagus. Ya. Saya bertanya dengan kakak saya sendiri. Kakak kandung saya sendiri. Ya. Saudara tahu, semua keluarga saya masih muslim semua. Ya. Nah, bagaimana ini? Ini pertanyaan, saudaraku. Pertanyaan. Kalau Allah sudah menetapkan neraka itu harus dipenuhi dengan jin dan manusia, kenapa ini justru jin ini takjub kepada Al-Quran? Sekarang gini pertanyaannya. Kalau Anda takjub, ya, mendengar channel Fatimah misalkan, ya kalian pasti akan jadi mengikuti channel Fatimah, kan? Itu maksudnya. Ini analogi, teman-teman. Ya, oke. Sesuai tema, ya, dengan pertanyaan tadi, apakah Kristen tidak ada neraka? Jika tidak ada, saya mau masuk Kristen. Tapi kalau ada, ya sama saja. Nah, sekarang akan lebih saya paparkan untuk lebih bisa paham lagi ya. Tadi tentang bagaimana Tuhan kami dengan Tuhan Islam, ya, sedikit, cuman ini bagian sedikit doang ya, karena saya singkat waktu. Hari ini saya mungkin monolog saja, karena ntar malam saya kemungkinan akan live lagi, atau mungkin saya akan upload video lagi, karena memang sudah stoknya saya harus banyak saya sampaikan ya teman-teman ya. Ya, saya mau sampaikan adalah di sini bagian yang harus kita pahami adalah, atau yang membedakan adalah, Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru
tidak menghendaki dan manusia ditetapkan untuk masuk neraka, bahkan sebaliknya. Ya, Tuhan kami itu sangat tahu bagaimana konsekuensi pelanggaran, yaitu dosa dan neraka atau maut. Ya, nah itu sebabnya Tuhan kami bukan sekedar menciptakan manusia kemudian dicemplungin di neraka semua, tetapi Dia yang oleh kasihnya, yang kasihnya begitu besar kepada manusia, ya begitu besar akan dunia ini, ya Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah ini kata-kata kalimat memberikan anaknya yang tunggal, jangan terjebak juga kitanya. Orang Muslim itu sangat tidak paham, tetapi kami orang Kristen sangat paham tentang kata-kata utusan, ya. Kemudian firman menjadi manusia, lalu kemudian kata-kata anaknya yang tunggal. Bukan berarti Tuhan kita beranak. Yang jadi masalah adalah ketika Alkitab bicara Dia mengatakan anaknya yang tunggal, kemudian Allah dalam Quran mengatakan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba ngomong begitu, ini pertanyaan juga teman-teman. Ini Allah yang ngomong atau siapa yang karena nggak paham kitab atau pribadi yang berbeda ini? Ya, makanya saya ulang-ulang berapa kali saya bilang pribadi Allah SWT, ya, dengan Tuhan kami itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Karena maksud dengan anak yang tunggal ini bukan anak lahir secara harfiah, saudaraku. Ya, ini bicara tentang konsep di mana Tuhan ketika Dia sudah berbicara kepada Musa, manusia mau mati ketika mendengar suaranya. Dengan itu Dia berencana bahwa perkataannya itu harus sampai kepada manusia. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi seorang putra. Dalam Yesaya 9 ayat 5 mengatakan apa? Diberikan kepada kita seorang putra yang namanya apa? Penasihat ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Kemudian kita menilik lagi tentang utusan. Kita bisa merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11 mengatakan apa? Ya, bahwa firman yang aku utus itu tidak kembali dengan sia-sia. Makanya Yesus ketika Dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, Dia berkata apa, saudaraku? Aku bukan melakukan kehendakku sendiri, tetapi aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Manusia jangan terjebak dengan kata utusan seolah-olah ini adalah pribadi yang lain. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang namanya konsep pemahaman, ya, pemaparannya harus bisa kita rujuk dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Konsep namanya. Konsepnya apa? Kalau orang Kristen percaya bahwa itu Tritunggal, ya, maksudnya dia adalah konsep yang memang tidak bisa terpisah. Ya, secara teologianya Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tetapi Allah kita adalah satu. Jadi Allah kita bukan Allah yang bisu. Usahanya ketika datang kepada Musa, banyak hal yang sangat apa namanya, kalau petir seperti menyambar sampai alas belukar terbakar, itu kan nggak bagus teman-teman. Ya teman-teman ya, ketika Tuhan berbicara baru begitu saja itu sudah hal yang luar biasa. Bagaimana pengajaran Dia yang ingin diberikan kepada manusia, penasehat ajaib, nasihat-nasihat ajaib itu harus diutarakan kepada manusia. Nah ketika Dia datang kalau tidak menjadi manusia, saudaraku, siapa manusia yang sanggup untuk mendengar suaranya? Paham maksud saya? Ya, paham perkataan saya? Ya, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya paparkan. Ya, teman-teman Muslim saya maksud. Ini kalau orang Kristen sudah pintar semua, mereka sudah orang-orang yang
kami orang Kristen itu gak sembarangan ya teman-teman ya. Kita dibaptis saja harus belajar dulu. Jadi masuk Kristen gak ujuk-ujuk kamu saya bersyahadat, saya percaya Yesus itu Tuhan. Besok-besok ada masalah berubah iman, ya kan? Ini bahaya teman-teman. Di dalam kekristenan itu gak sembarangan, ya. Nggak pusing dengan kuantitas teman-teman. Jadi kita nggak nafsu untuk kita bagaimana ini negara ini bisa menjadi mayoritas Kristen, tidak saudaraku. Ya, makanya lagi-lagi konsep kekristenan dengan Islam jauh sekali berbeda. Ya, kalau seandainya ada Muslim mungkin bisa diajak diskusi yang enak misalnya. Coba konsep pemahaman kalian dalam Islam itu bagaimana? Hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu bagaimana? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Muhammad itu apa? Coba kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apakah di dalam Islam itu hukumnya, ajarannya lebih sempurna dan lebih melebihi, lebih bagus daripada ajaran Yesus? Misalkan ya. Oh, seandainya umat Islam berani jujur apa adanya, bisa bicara seperti ini saudaraku, ya, saya yakin dan percaya, ya, seperti halnya Yesus berkata, ketuklah, ya, maka pintu dibukakan, ya. Ketika kalian mau siap untuk jujur, artinya kalian mengetuk sebuah pintu kehidupan itu, pintu surga itu, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, ketuklah, maka aku akan membukakan. Ya, ini artinya ketika Anda menyadari di dalam ajaran Anda masih kegelapan, penuh kegelapan, yang belum ada pintu, yang belum ada terang, ya, masih buntu di situ. Yesus mengatakan apa? Akulah pintu. Akulah pintu. Wow. Saudaraku, saya ini gak habis pikir ya. Pemaparan sesederhana ini, mau bagaimanapun, tetap kita masuk ke Alkitab, saudara. Gak mengurangi pemahaman. Ya, kurang lengkap apa sih apa yang disampaikan Yesus itu? Akulah pintu. Kalian jangan memanai, wow kamu ini menghina Yesus ya, kamu menghujat Yesus ya, masa Yesus pintu? Makanya kita bedanya hewan dengan manusia tuh begitu teman-teman. Ya, kalau burung beo doang cuman hanya bisa ngekok. Tapi kalau manusia itu sudah bisa ngerti maksudnya. Ya. Akulah pintu. Ketuklah maka aku akan bukakan. Mintalah maka aku akan berikan. Ya, siapapun saudaraku di luar sana, saudara Muslim, saya mengasihi saudara. Ya, di sini saya bukan menebar suatu kebencian, ya, tetapi iman Kristen bisa dipertanggungjawabkan ketika Anda mempertanyakan tentang iman Kristen. Ya, lalu apa namanya mengatakan kalau sama-sama ada neraka ya buat apa, mending saya tetap Muslim. Hei saudaraku semuanya, saya beritahu, kalau tadi saya sudah paparkan dalam kitab kalian, neraka adalah suatu ketetapan bagi Tuhan untuk umatnya. Apakah Anda mau di sini? Yang kedua, apakah ada dalam Quran mengatakan kamu setelah dicemplungi neraka kemudian kalian ditiriskan terus bisa masuk surga sesuai grasi Tuhan di dalam akhirat? Itu hukumannya seperti di dunia. Ketika kamu mencuri ayam, dosa kamu kecil, kamu korupsi, dosanya segini, kena pasal KUHP sekian, nanti kamu selama 100 juta tahun kamu baru nanti bisa pindah ke surga. Bukan begitu teman-teman. Ingat, ting. Setan itu, iblis itu berupaya mengacaukan manusia. Dan pertama kali yang berhasil dia lakukan ketika dia memutarbalikkan fakta apa yang diperintahkan Tuhan, ya, menjadi pelanggaran oleh Adam. Ini sama halnya
Jalan lurus yang diberikan kepada Tuhan kita, yang mengatakan bahwa setelah kematian roh itu akan kekal. Kekal di neraka atau kekal di surga. Jadi tidak ada ceritanya setelah orang mati hidupnya cuma sementara terus kamu akhirnya bangun lagi, hidup lagi di dunia. Enggak begitu konsepnya, teman-teman. Atau begini, habis dosa, melakukan banyak dosa, hukumannya udah mati dinaikin ke neraka, ke surga. Enggak bisa begitu, enggak ada. Yang disebut kekal, ya, itu yang enggak bisa berubah. Nah, fana itu di dunia ini. Yang sifatnya fana itu di dunia ini, ya, kita fana di dunia ini. Makanya disebut kenapa fana ini atau di dunia ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus sampai lupa. Jadi itu. Hidup ini adalah kesempatan, saudaraku. Ya, bukan ketika kamu sudah di akhirat kamu merasa diri punya kesempatan lagi. Ini hati-hati, pemutaran balik iblis. Seperti halnya si ular itu berbicara kepada Adam mengatakan, Tuhan kan mengatakan gini, semua boleh kau makan kecuali satu itu, karena kau nanti akan mati. Ya kan? Kemudian si iblis, si setan ini, si ular ini mengatakan apa? Si malaikat durhaka ini bilang apa ke Adam? Enggak, kata siapa? Enggak, justru kamu nanti kalau misalnya makan buah itu kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, dibalik-balikkan kayak gitu, teman-teman. Dibalik-balikkan. Ingat, siasat iblis seolah-olah benar loh, teman-teman. Ini menyesatkan dan ini bahaya, saudaraku. Jangan kompromi. Jangan menghibur diri, saudaraku. Yang namanya akhirat itu kekal, gak ada ceritanya kamu hukumannya sementara, kamu enak-enak kamu buat dosa di sini. Ya, tidak dianggap berzina orang yang berzina kalau dia beriman. Waduh, ini lebih bahaya lagi nih, teman-teman. Lebih bahaya lagi nih, teman-teman. Oh, ditambah lagi gini, dosamu akan dibebankan kepada orang Yahudi. Makanya kalian tuh boncinya sama orang Yahudi itu setengah modiar itu, teman-temannya. Ini hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Konsep rencana Tuhan bukan begini. Ini rencana siapa ini? Ini rencana siapa ini? Woi, saudaraku semuanya. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Gak ada ceritanya neraka itu damai sejahtera. Ngerti dong maksudnya? Damai sejahtera itu surgawi. Ya, Yesus mengatakan apa lagi? Dia berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku dan mengikut aku, dia tidak lagi berada dalam kegelapan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahasanya kehidupan yang kekal, ngerti dong? Itu kalimat yang berlawanan dengan kematian yang kekal. Kehidupan yang kekal, kematian yang kekal, ya. Bisa dibedakan ya lawan kata ya. Masa kita mau balik lagi ke SD gitu, ya. Ngerti kan maksudnya? Kurang jelas apa? Makanya sampai hari ini, saudaraku muslim, sadarkah atau tidak kalian ini, kalian hanya diajar untuk menghafal tanpa mengerti. Ya, salah satu adalah surat Al-Jin ayat 1 tadi mengatakan apa? Jin katanya takjub kepada Al-Quran, terus kalian pakai bahasa Arab dengan lantunan yang indah seolah-olah itu adalah bahasa surga. Hati-hati. Ya, kemudian lagi kita baca lagi dari Quran surat An-Nisa ayat 3 misalkan. Ya, ini kalau yang baca perempuan bagaimana gitu loh. Coba saya pengen cross check nih. Coba kalau kita bayangkan ini yang baca ini perempuan gitu loh. Kalau seandainya kalian ngerti bahasanya kan nggak terbodohi gitu loh maksudnya, teman-teman, paham ya? Saya mau baca Qur'annya, saya mau baca ayat ininya, Arabnya, ya. Wa in khiftum Allah
tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa salasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan auman malakat aymanukum dzalika adza alla ta'ulu ya. Kalau kalian baca ini dengan bahasa Arab seolah-olah kalian dengan lantunan yang indah, kemudian kalian mendapatkan pahala jika kalian mengerti apa artinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Coba bayangin, lantunan bahasa yang merdu di dalam bahasa Arab, ternyata pahit di dalam bahasa Indonesia. Ini perempuan bagaimana? Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Wanita-wanita lain, ini bahasanya wanita-wanitanya dua loh teman-teman, bukan wanita lain, wanita-wanita lain. Coba kalau kalian pakai bahasa Arab terus menganggap bahasa ini ada bahasa surgawi yang mengandung pahala sehingga ketika kalian membaca ini terus masuk surga. Hai, hello 2024, hilangkan jahiliyah. Kalau ayat ini turun pada zaman jahiliyah masuk akal, orang dapat percaya ya. Apakah nurani perempuan siap untuk menerima perkataan ini? Ya, paham ya? Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini paham ya? Ya, kalau di zaman jahiliyah mau ayatnya mau kayak apapun ya iyain saja. Pertanyaannya, kita ini orang sudah di zaman modern ya, orang udah pada pinter-pinter semua ya. Masa kita masih terpaku dengan lantunan-lantunan yang bahkan si jin aja sampai takjub. Masa kalian sama dengan jin? Saya mau tanya nih, jin sama manusia derajatnya sama nggak ini? Saya mau tanya sama muslim ini ya, saya mau tanya nih, ini pertanyaannya. Apakah di dalam Islam jin dan manusia itu memiliki kesetaraan dalam pandangan Tuhan? Saya mau bertanya, saya bertanya ya. Tolong dijawab mungkin di kolom komentar atau jawab dalam hati, atau kalian minta bantuan ustadz kalian untuk bertanya. Ya. Ya. Mohon maaf teman-teman. Perkataan saya memang pahit. Tapi sekali lagi saya tidak menghujat ya. Saya mempertanyakan supaya kalian itu bisa berpikir. Lagi-lagi channel Fatimah adalah channel edukasi yang merangsang otak kalian untuk bisa berpikir dan bahkan belum pernah terpikirkan. Karena saya dulu pernah menjadi kalian. Begitu ya saudaraku. Dengan hormat dan kasih dari dasar hati saya hanya menyampaikan dan mempertanyakan supaya ini menjadi perenungan kita semua. Saya tidak mau saudaraku di luar sana sesat. Saya tidak mau saudaraku di luar sana mengimani sesuatu yang tidak tahu. Oh Fatimah, cara memahami Al-Quran itu gak begitu. Kita gak bisa mempelajari cuma hanya terjemahannya saja atau bahasa Arabnya saja. Kita harus lihat tafsirnya. Nah ini maksudnya. Yang mau saya insafkan tuh di sini, saudara. Insafkan sih. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita ya, melalui mulut saya mungkin. Saya berharap melalui mulut saya saudara dapat insaf karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, saya berharap di situ saudaraku. Saya mau kasih pandangan yang mungkin belum terfikirkan oleh kalian semuanya. Saya berharap ketika kalian tuh mengaku sebagai seorang muslim, karena dalam Al-Quran tuh nggak ada sebut Islam, semuanya muslim. Kalian tuh bukan Islam, tapi muslim. Tahukah arti muslim saudaraku?
Ya, Muslim bisa diartikan secara terjemahan ya adalah berserah diri. Konteks daripada berserah diri, saudaraku, ini berlawanan kata dengan kedurhakaan. Artinya kalian menjadi orang yang taat kepada Allah kamu. Pertanyaannya adalah, ketika Anda mengaku umat yang berserah diri, kenapa kalian tidak percaya dengan kalimatnya Allah yang hanya berganti dengan bahasa kita? Saudara tahu bagaimana para ulama-ulama di Amerika sana ketika menyebarkan ajaran Islam, apakah mereka memakai bahasa Arab? Tidak. No. Ya, mereka memakai bahasa Inggris. Kalau kalian menolak bahasa kalian sendiri, mau pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab tanpa terjemahan pun kalian nggak tahu. Ini maunya apa gitu loh teman-teman. Ini mulut saya ini berapa kali saya untuk membantu kalian, untuk mempertanyakan, untuk kalian berpikir, hayo, kalau kalian menjadi umat yang berserah diri, saudaraku, berserahlah kepada kalimat Allahmu bilangnya apa. Kalau Allah kamu bilangnya bahwa kalian itu sudah ditetapkan masuk neraka, hayo beranjak, wake up, ya, wake up, bangun, ya, bangun sekarang. Carilah di mana jalan dan kebenaran dan hidup itu berada. Apakah dia ada di dalam Nabi Musa? Apakah dia ada di Raja Salomo? Apakah dia ada di Raja Daud? Apakah dia ada di Muhammad? Ayo pertanyakan. Bantu untuk berani kalian mempertanyakan. Karena jika kalian sudah berani untuk mempertanyakan, Yesus berkata, ketuklah, maka aku akan membukakan. Artinya apa? Inilah hidayah yang sejati, saudaraku. Di dalam kekristenan, hidayah sejati itu bukan cuma sekedar ngomong hidayah. Hidayah itu apa? Nggak ngerti. Hidayah adalah sesuatu yang kalian cari dan kalian menemukan. Apa yang kalian cari, saudaraku? Kehidupan yang kekal, keselamatan, pengetahuan, kebenaran, jalan, semua sudah teringkas di dalam Yesus Kristus. Itu yang disebut hidayah yang sejati, saudaraku. Kalau saudara mengatakan, katanya, alhamdulillah kamu udah masuk Islam, ya mendapatkan hidayah. Saya mau tanya, apa sih arti hidayah di dalam Islam? Walaupun sendiri saya tahu sebenarnya pribadi. Oke, saya akan sampaikan. Hidayah di dalam Islam artinya mengetahui sesuatu yang tidak kita tahu. Oke. Jangan cuma hanya bisa mengartikan hidayah itu artinya mengetahui sesuatu yang tidak tahu. Saya mau tanya, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Saya mau tanya. Ya, tentang jalan ke surga. Siapa yang tahu? Muhammad tahu. Kapan dia sudah mati terus kemudian membuktikan dia bangkit lagi, sehingga dia bisa memberitahukan, ini loh jalan ke surga begini. Kalian harus melalui aku, akulah jalan dan kebenaran itu. Kalian tinggal bersahadat menyebut namaku, kalian akan selamat semuanya, karena akulah jalan, misalkan. Tapi enggak gitu tuh. Muhammad enggak ngomong kayak gitu. Muhammad gak ngomong kayak gitu, saudaraku. Ya, Nabi Muhammad gak ngomong begitu. Terus bagaimana? Hidayah. Pengetahuan apa? Saya mau tanya. Pengetahuan apa? Tentang akhirat. Siapa yang menguasai akhirat? Saya mau bacakan dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Yesus menyebutkan, akulah yang Alfa dan yang Omega, ya, yang terdahulu dan yang terkemudian.
Aku yang telah mati, namun di atas aku telah hidup, dan aku telah memegang kunci maut. Hello? Apakah Muhammad pernah berkata seperti ini? Enggak. Bahkan justru kalau di dalam Quran kita melihat, dalam Quran surat Al-Imran ayat 45 mengatakan bahwa Nabi Isa yang justru terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaannya, kenapa kok syahadatnya kepada Muhammad? Yang kalian cari akhirat bukan? Yang kalian cari keselamatan bukan? Saudaraku, sekali lagi ya, jangan takut untuk mempertanyakan ya, karena ketika Anda mempertanyakan itu sama saja Anda mengetuk Yesus. Yesus mengatakan, ketuklah maka aku akan bukakan, akulah pintu. Ya saudaraku, saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, sekali lagi sesuai tema, yang membedakan neraka di dalam kekristenan dan neraka di dalam Islam adalah neraka adalah rancangan atau rencana Allah di dalam Quran. Neraka sudah diciptakan oleh Allah dari sejak semulanya, bahkan sepaket dengan iblis. Ya, tetapi Alkitab, Tuhan kami dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah merencanakan manusia harus masuk neraka bersama-sama jin. Enggak. Neraka ada disebabkan oleh pelanggaran manusia. Dan neraka diciptakan disebabkan oleh karya pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika Dia datang sebagai firman yang menjadi manusia dan mati untuk kita semua. Sekali lagi, free will yang diberikan Tuhan kepada manusia dari sejak awal mula, ketika dilanggar Adam, ya, maka kita sudah mengalami kerusakan dan kita mengalami keterpisahan kita dengan Tuhan. Dan dengan pernyataan dirinya, ya, memberikan pengampunan dosa kepada manusia, kita sekali lagi telah diberi free will untuk bisa memilih kita mau taat apa tidak. Kalau kita mau taat dan kita mau terima bahwa Dia sudah menyatakan pengampunan dosa itu melalui darahnya, kita akan selamat. Tetapi ketika kita sudah tidak mau, jangan salahkan ketika Anda sudah berada di dalam neraka. Baca lagi Yohanes 8 ayat 24 mengatakan apa? Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Artinya siapapun kita yang tidak menerima Dia, ya, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dosa. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, jelas ya. Ya, itu yang disebut firman yang ajaib, firman yang hidup, ya, penasehat ajaib, pengajaran yang begitu luar biasa, ya, yang semuanya sudah terangkum sempurna dan lengkap di dalam Injil, supaya kita semuanya mendapatkan kabar baik itu. Saudaraku, dari ini mulut saya berbicara, ya, saya berharap saudara-saudara di luar sana, ya, jangan keraskan hatimu ketika kuasa Roh Kudus itu, ya, telah bekerja memperdengarkan ini kepada kita semua, saudaraku, ya. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini sudah jelas. Dan saya akan segera tutup. Nah, kemudian ketika teman-teman saudara Muslim yang ingin sudah merasa bahwa Bu Fatimah, sejak saya mendengar channel Anda, saya sedikit tergelitik, tapi ada banyak pertanyaan. Bolehkah saya sharing dan bertanya dengan Anda? Saya persilahkan, saudaraku. Saya dengan senang hati, ya, ketika Anda ingin mempertanyakan iman kekristenan dan kita bisa diskusi, ya, saya bisa berikan jawaban tentang Alkitab.
dan kita juga sambil sharing untuk menunjukkan kitab Anda supaya kita sama-sama melihat gitu teman-teman ya. Jadi di sini nih ketika kita berdiskusi kedua iman, jangan langsung kita konotasikan bahwa kita ini telah ngapain sih kita mengobrak-abrik iman orang, bukan. Ya. Channel Fatimah bukan, tidak pernah bermaksud untuk mengobrak-abrik ajaran orang, tidak. Ya, ini jangan salah ya. Ya, kita lebih kepada ayo kita bagaimana cara berpikir bersama-sama. Ya, ketika argumen yang Anda tampilkan itu lebih meyakinkan, tentunya ya penonton channel Fatimah akan lebih memilih Anda. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau kita sama-sama diskusi, kedua kitab kita paparkan, itu tujuannya bukan untuk mengobrak-abrik kitab kita, bukan. Tetapi tujuan kita untuk memaparkan bagaimana konsep pemahaman Anda, ya. Lalu apa yang kalian pikirkan selama ini dan apa yang kalian pahami selama ini. Misalkan saya bertanyaan dengan satu ayat ini dalam kitab Anda. Pertanyaan, apa yang Anda imani? Apakah sinkron dengan kitab ayat Anda? Misalkan. Seperti itu saudaraku. Saya persilahkan masuk saudara-saudaraku muslim mungkin yang ingin belajar tentang kekristenan. Saya harap kalian bisa tulis di kolom komentar atau live chat ya, boleh ya teman-teman ya. Nanti Bu Fatimah saya ingin bertanya-tanya, boleh nggak saya sharing-sharing, saya udah ragu nih di dalam ajaran saya misalkan ya. Saya dengan senang hati. Saudaraku, sebenarnya saya pernah berbicara kepada muslim beberapa waktu lalu ya, kebetulan dia datang ke tempat saya sini. Ya saya kalau bicara dengan mereka tuh saya tidak jauh-jauh dari sharing, pasti mengarah ke situ, kita omongan apapun kita akan mengarah ke situ. Dan dia merasa bahwa dia sudah sangat ragu sekali dengan ajarannya. Jadi begini saudaraku, ketika kita bicara ya, itu tujuan kita jangan menghancurkan atau menyerang saudara, tetapi lebih memberikan pemahaman. Loh, selama ini kok kamu bisa mengimani itu, dasarnya apa? Nah itu dengan sedikit pertanyaan, dengan sedikit menunjukkan ya, itu akan membawa mereka untuk semakin sadar ya saudaraku ya. Tapi kalau nggak ada yang menyampaikan, bagaimana bisa sadar gitu nih teman-teman, paham ya maksud saya? Oke, begitu ya. Saya harap kita lebih saudara-saudaraku semuanya yang muslim terutama bisa paham apa yang saya sampaikan, dan saya berharap saudara-saudara teman yang Kristen juga jangan bosan ya. Kenapa saya lebih cenderung suka sekali membahas tentang neraka ini teman-teman? Teman-teman pernah kan dengar kesaksian saya di awal? Kesaksian saya di awal itu saya mengatakan kenapa saya banyak bertanya, kenapa sampai saya takut neraka dan lain sebagainya, karena doktrin kami selama ini pahamnya selalu tentang neraka. Doktrin surga itu baru-baru sekarang saja nih teman-teman ya. Itu pun ya sekarang surganya juga banyak ditentang oleh banyak wanita gitu. Intinya kalau kita selusuri Quran itu isinya lebih mengedepankan kesenangan atau yang laki-laki. Misalnya kayak ini, perempuan punya kesalahan ditegur tuh di dalam Quran. Nah, tetapi kesenangan perempuan nggak dikasih tahu. Nah sebaliknya, di dalam Quran tidak pernah itu ada teguran untuk laki-laki, tapi kesenangan laki-laki dipaparkan. Nah begitu teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Nah kenapa kalau misalnya teman-teman nggak terima? Loh, karena kalian tuh cuma sibuk dengan bacaan Arabnya. Maka yang tadi saya bilang, kalau kalian dengan membaca Arab, lantunan yang indah-indah, dengan bacaan tajwid yang mahir, yang bagus, yang indah, ya, tetapi kalian sendiri tidak paham dengan isinya, itu artinya lucu teman-teman ya. Teman aja, saya mendengar burung beo tuh, wah pinter banget deh, waduh bagus banget suaranya, mahal nih burung ini pasti. Ya mahal sih mahal, ya. Ya bagus sih bagus gitu. Sayangnya kalau burung itu kalau ditanya secara langsung, kalau nggak dilatih ya, dia nggak ngerti kalau ditanya. Beo, lu ngomong apa tadi? Nggak ngerti dia, kan dia tahunya cuma hafalan. Gitu loh teman-teman, ngerti ya? Jangan mau dong kita disamakan dengan burung beo. Kita punya akal budi yang memiliki perbedaan dengan hewan. Jadi akal kita harus berfungsi. Nah inilah channel ini untuk selalu berusaha menggugah, merangsang pemikiran kita, supaya kita benar-benar memiliki
akal budi. Ya, kita mau mengasihi Tuhan aja dasarnya harus dengan akal budi. Kalau kita nggak pakai akal budi, ya bagaimana kita juga bisa tulus dengan Tuhan, gitu maksudnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, maaf, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa jelas ya. Saya tolong dong komentar dulu dong di live chat, apakah ada yang masih kurang atau ada yang mau saya jelaskan lagi mungkin tentang perbedaan antara di dalam kekristenan dan juga di dalam Islam. Karena saya memang tidak semua paparkan ya ayat-ayatnya, karena ini sering banget saya paparkan, tapi saya hanya menunjukkan perbedaan dari sisi pandang kekristenan dan juga Islam. Gitu ya teman-teman ya. Tolong dong komentarnya. Kalau sudah cukup, saya akan tutup teman-teman. Oke, saya mungkin akan buat pujian dulu. Satu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ini saya pengen nyanyikan ini teman-teman. Saya pengen nyanyiin ini. Ini buat ini kita semua ya memang ya. Sebentar. Saya akan tutup pujian dengan tutup doa ya teman-teman ya. Oke. Apa ini? Cukup Ibu Fatimah. Oke. Ini bilang tentang takwa iman Islam, Kak, nggak mau mengamalkan. Sebentar, ini gimana nih? Tentang takwa iman Islam, Kak, nggak mau mengamalkan ayat ekstrim Qurannya. Ya itulah. Ya. Selanjutnya, cukup Bu Fatimah, Sadia penjelasannya dimengerti. Thanks. Ini Ico monolog. Ya, saya memang menolak. Karena apa? Saya mau menjawab doang. Ya, saya menjawab doang. Ya, jadi saya tadi sudah bilang, ini saya hanya menolak doang. Kemungkinan ntar malam saya live streaming lagi, ya. Itu boleh siapapun yang masuk. Ya, kalau jam-jam segini saya biasanya memang monolog. Terus siapa lagi nih? Next Bu, nanti bahas Trinitas ya Bu. Gini teman-teman. Kalau saya membahas tentang doktrin, nanti saya seolah-olah akan mengkotak-kotakan diri. Ya, saya udah ulang-ulang di awal. Saya diserang saja, saya tidak mau balas. Karena apa? Saya tidak pernah mau menyerang sesama Kristen. Saya tidak mau menghakimi iman orang nggak benar atau lain sebagainya, menghakimi teman-teman Kristen imannya kurang benar atau bagaimana, enggak. Kalau saya mengatakan teman-teman saya kurang benar imannya atau dalam pemahamannya, artinya saya menyombongkan diri saya. Saya di sini sudah masuk dalam dosa kesombongan rohani. Nah, itu yang bahaya. Karena setiap kita, saudaraku, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, walaupun sama-sama Trinitas pun ya, tetap berbeda pemahamannya. Jadi kalau kita perdebatkan pemaparannya sesuai dengan pemaparan saya, nanti si Ono nggak suka, si Ono ngamuk, si itu ngamuk. Nah, ini bahaya. Ini yang terjadi perpecahan. Ini yang terjadi yang permusuhan. Yang ini saya hindari, saudaraku. Ya, fokus saya adalah bagaimana orang bisa mengenal Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu saja. Oke? Ya, siap. Saya akan nyanyi dulu. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sekiranya hikmat-Mu senantiasa terus melimpah ruah di dalam pemikiran hamba-Mu, di dalam setiap perkataan-perkataan hamba-Mu, agar channel ini Tuhan boleh semakin Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari perselisihan yang tidak bermanfaat Tuhan. Sekiranya channel ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Berkati para pendengar, para penonton, para live streaming pada sore yang indah ini Tuhan, juga yang replay ulang nanti ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan akan dahsyat, akan menghampiri setiap orang-orang yang rindu akan kebenaran. Ketika dia mengatakan, aku mau tahu kebenaran, aku ingin mengenal-Mu Yesus. Dan Kau Tuhan, hamba mengundang untuk Tuhan boleh hadir di setiap hati pemikiran mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan terang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya akan tutup live streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.